Shalom, puji Tuhan saudara. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini saya diberi kesempatan untuk membawakan firman dalam ibadat 10 malam yang berjalan saat ini, hari Kamis 28 Mei 2020. Ini adalah Girinnya Wadah Pelwak dan saya yang ditugaskan untuk membawakan firman. Puji Tuhan saudara, saya yakin dan percaya kalau saya saat ini dalam keadaan sehat. Saya percaya juga Jemaat GPD Apostolik, mulai dari gembala, pelayan-pelayan yang ada, bahkan jemaat yang ada di rumah masing-masing, semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, syukur kami kepadamu Tuhan atas berkat dan pertolongan-Mu. Kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah Engkau berikan bagi hamba-Mu untuk membawakan firman di dalam ibadah 10 malam saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang memberkati kehidupan kami, sehingga kami boleh kuat, kami sehat semua karena anugerah-Mu. Bapa, kami meminta dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau Allah mengampuni setiap salah dosa kami. Ampuni hamba-Mu yang berdosa ini Bapa. Ampuni hamba-Mu Tuhan dari setiap salah dosa hamba, perbuatan tindakan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Ampuni Bapa. Beri hamba kekudusan kelayakan-Mu Tuhan, supaya hamba layak di hadapan-Mu untuk membaca bahkan membagikan setiap firman-Mu Bapa. Menyuarakan suara hati-Mu Tuhan, tolong dalam nama Yesus, biarlah kiranya kekudusan yang berasal daripada-Mu menjadi bagian hamba untuk layak membawakan setiap firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, pimpinlah hamba Tuhan dengan hikmat marifat-Mu dari sorga Bapa. Memakai mulut lidah hamba-Mu, hati pikiran hamba untuk menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tolong biar semua terjadi seturut kehendak-Mu. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu, terlebih ini tentang Roh Kudus Tuhan. Biar kiranya Engkau Allah menyertai kami Bapa, sehingga kami Tuhan pada saat ini, baik jemaat yang ada di rumah masing-masing, boleh mendengar dan membaca firman-Mu, bahkan mengerti akan kebenaran firman-Mu menurut dengan pewahyuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kami buka Tuhan ibadah kami pada malam hari ini Bapa, dengan perenungan firman Tuhan kami malam hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke 25. Sekali lagi Galatia 5 ayatnya yang ke 25. Dan judul firman Tuhan saya pada malam hari ini ialah tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Puji Tuhan saudara, jika kita sudah mendapatkan ayatnya, kita akan baca bersama-sama. Puji Tuhan. Dan saya akan bacakan juga buat saudara yang di rumah membaca juga firman Tuhan. Sekali lagi Galatia 5 ayatnya yang ke-25 berkata, "Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh." Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Puji Tuhan saudara, di tengah-tengah wabah pandemi virus corona atau COVID-19 yang sedang merajalela di dunia ini, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Begitu juga dengan pembacaan kita firman Tuhan pada malam hari ini dalam Galatia 5 ayat yang ke-25 yang berkata, "Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
untuk menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bukan hanya sekedar beribadah di gereja atau beribadah di rumah-rumah seperti saat ini yang kita alami. Bukan hanya sekedar terlibat dalam pelayanan, tetapi juga kita harus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jika kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus dan hanya mengandalkan kekuatan sendiri, maka di tengah-tengah apa yang kita lakukan, saudara, jika kita hanya melakukannya dengan mengandalkan kekuatan sendiri, maka itu akan membuat kegagalan dalam mendukung kekristenan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa, saudara? Penting sekali hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti dengan sadar kita menundukkan diri daripada kehendak Tuhan. Kita tunduk pada kehendak Tuhan. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita tunduk dalam kehendaknya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, yang menjadi pertanyaan saya dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu bagaimana kita tahu bahwa kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi saudara, pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu bahwa hidup kita benar-benar tunduk untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saya mempunyai satu poin, saudara, bahwa ketika kita tahu kita ditunduk dalam pimpinan Roh Kudus, kita harus mengawali hidup kita, hari-hari kita dengan doa dan merenungkan firman Tuhan. Kita harus melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa dikatakan tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebab salah satu pekerjaan dari Roh Kudus adalah, mari saudara kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 26 berkata, Yohanes 14 ayat yang ke-26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi sekali lagi saudara, saya baca, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita tunduk dalam pimpinan Roh Kudus, kita tahu dalam kehidupan kita, berarti kita harus mempunyai jam doa, jam duduk di kaki Tuhan, bahkan benar-benar merenungkan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. Karena saudara, ketika kita ada dalam masalah, ketika kita ada dalam pergumulan, firman ini mengatakan bahwa Tuhan akan mengingatkan kita, atau Roh Kudus akan mengingatkan kita akan firman Tuhan yang sudah Tuhan katakan. Jadi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup dalam pimpinan Roh Kudus berarti kita harus bersedia dikoreksi, kita bersedia ditegur, kita bersedia diarahkan untuk melakukan hal-hal yang benar ketika kita
sedang menyeleweng dari hadapan Tuhan, sedang melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Saya bersyukur saudara, di dalam kehidupan saya sebagai pribadi, bahkan dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar saya melihat bahwa ketika pimpinan Roh Kudus itu nyata, melihat orang-orang yang begitu setia dengan Tuhan, ketika mereka ada dalam masalah, mereka diarahkan oleh Tuhan untuk melakukan yang benar, sehingga tidak sia-sia saudara kesetiaan mereka untuk datang berdoa, tidak sia-sia kehidupan kita untuk setiap hari membaca firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, bahkan menghafal firman Tuhan seperti yang sudah Pak Gembala arahkan setiap hari dalam kehidupan kita. 1 minggu 1 kali orang boleh hafal itu firman Tuhan, 1 ayat saudara. Jika itu kita terapkan setiap hari, itu akan berdampak baik dalam kehidupan kita. Saudara, saya sudah sangat merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, penyertaan Roh Kudus, bagaimana kehidupan saya ada dalam pergumulan, dan saya tunduk kepada Roh Kudus untuk diam di kaki Tuhan, untuk datang berserah kepada Tuhan, untuk datang melakukan apa yang Tuhan kehendaki lewat kita setia beribadah kepada Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan saudara. Dan saya mendapatkan begitu banyak mujizat terjadi dalam kehidupan saya. Benar saudara, Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan selalu membuat hal-hal yang ajaib yang tidak pernah kita bayangkan dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti memiliki kelemahan. Tetapi jika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka pasti kita akan bisa melewati kelemahan kita saudara. Setiap orang mempunyai pergumulan demi pergumulan. Setiap orang mempunyai masalah, mempunyai tantangan hidup saudara. Bahkan hari-hari ini yang kita rasakan adalah pergumulan. Begitu banyak orang di PHK, begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena pandemi ini. Bukan hanya terjadi di Manado, bukan hanya terjadi di Sulawesi Utara atau bangsa dan negara kita, tetapi juga terjadi di seluruh dunia. Dan itu dapat kita lihat, wah benar-benar orang-orang merasakan sesuatu hal yang membuat mereka, Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Banyak keluarga-keluarga yang mengeluh, Tuhan, mau makan apa tuh orang besok? Tapi masih bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan lewat kejadian ini, saudara. Tuhan mengingatkan kepada kita sehingga ketika kita mau tunduk dalam pimpinan Roh Kudus, ada jalan keluar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ada masa-masa sulit, ada masa-masa sukar yang akan kita lewati, saudara. Bahkan ketika kita merasakan pergumulan demi pergumulan yang seakan-akan saudara, kita sudah tidak bisa lewati lagi, kita sudah tidak bisa tangani lagi. Kalau kita hanya berpikir pendek dan mengandalkan kekuatan sendiri, semuanya pasti akan gagal saudara. Semuanya pasti akan merasakan hal yang berbeda ketika kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita ada dalam masalah dan kita mau berserah kepada Tuhan, pasti kita akan punya jalan keluar yang terbaik. Pasti kita akan kuat di dalam Tuhan karena penyertaan Roh Kudus selalu menjadi bagian kehidupan kita saudara. Roh Kudus tidak pernah jauh dari kita saudara, asal kita mau tunduk kepada pimpinannya Roh Kudus. Kita mau melakukan kehendaknya Tuhan. Kita mau tetap setia berdoa, tetap setia menyenangkan hati Tuhan, tetap setia
mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita harus memahami bahwa kehidupan ketika dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan dapat membedakan mana jalan yang baik dan mana jalan yang tidak baik. Mana hal-hal yang buruk dan mana hal-hal yang baik, saudara. Kita akan membedakan hal-hal yang jahat dan hal-hal yang baik yang kita lihat dalam kehidupan kita setiap hari sebagai orang-orang yang masih hidup di dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena Roh Kudus adalah penasehat yang ajaib. Jika kita tunduk dengan Roh Kudus, Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan, akan memberikan kita kemampuan. Karena Roh Kudus itu adalah penolong yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita ketika Dia naik ke surga, saudara. Mari saudara kita baca dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9b berkata, ini perkataannya Tuhan saudara. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ada amin saudara? Puji Tuhan saudara, jadi saya bacakan kembali 2 Korintus 12 ayatnya ke-9b saudara. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan bilang dalam setiap kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Jadi apa lagi yang orang mau lakukan di dunia ini? Mau andalkan hal-hal yang ada di dunia ini yang tidak bisa memberi jalan keluar kalau orang sedang ada dalam masalah, saudara. Sedang ada dalam pergumulan. Cuma Tuhan, cuma Roh Kudus yang bisa membuat kita kuat, yang bisa mengarahkan kita agar supaya kita melakukan hal yang baik, melakukan hal yang benar-benar perkataan Tuhan, yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan sudah berkata, dalam kelemahan mula kuasaku menjadi sempurna. Di tengah-tengah kelemahan kita, di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, Roh Kudus sebagai penolong memberi kekuatan, sehingga kuasa dari Roh Kudus itu menjadi nyata dalam kehidupan kita ketika kita sedang dalam keadaan lemah. Ada amin saudara? Puji Tuhan saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena saudara, semakin kuat kita dipimpin oleh Roh Kudus, akan semakin kuat juga kepekaan kita. Akan semakin kuat kita memiliki kepekaan rohani, saudara. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita semakin kuat di dalam Tuhan, maka akan semakin peka juga kita dalam kehidupan kerohanian kita. Kita akan semakin peka dengan keadaan-keadaan yang membuat kita seakan-akan tidak berdaya, saudara. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita baca dalam Ibrani 5 ayat yang ke-14. Ibrani 5 ayatnya yang ke-14. Ibrani 5 ayatnya yang ke-14 berkata, Ibrani 5 ayat yang ke-14b berkata,
yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, pengertiannya adalah dalam pembacaan Ibrani 5 ayat yang ke-14 ini adalah mereka yang lemah dan tidak dewasa, mereka yang tidak memiliki kepekaan atau kebijaksanaan rohani mengenai apa yang baik dan apa yang jahat dalam hidup ini, dan apa yang memuliakan Allah dan tidak memuliakan Allah. Sebaliknya, orang percaya yang dewasa imannya telah terlatih oleh panca inderanya untuk membedakan mana yang baik dan yang jahat dengan senantiasa mempraktekkan kebenaran dan ketaatan kepada firman Tuhan, setelah belajar untuk mengasihi keadilan dan membenci kefasikan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita semakin peka, semakin kuat dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan semakin peka untuk kehidupan kerohanian kita. Kita akan semakin dewasa di dalam Tuhan, karena firman Tuhan berkata bahwa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Ketika kita mempunyai panca indera terlatih, itu artinya kita mempunyai Roh Kudus yang semakin berapi-api dalam kehidupan kita. Kita semakin terlatih untuk menilai mana yang baik, mana yang tidak baik. Disitulah kita dapat melihat bahwa kita hidup dengan iman yang sudah dewasa, iman yang sudah matang di hadapan Tuhan. Dan itu karena pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah hendaknya kita hidup dalam penyerahan kepada Tuhan, kepada Roh Kudus yang mau dan senantiasa memimpin kehidupan kita untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesimpulan dari firman Tuhan saya pada malam hari ini, saudara, biarlah kedewasaan rohani dalam kehidupan kita akan terus meningkat dan kita pertahankan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan jadilah orang Kristen yang mau tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga kita kembali ke ayat emasnya saudara, Galatia 5 ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan saudara, demikianlah firman Tuhan. Hendaknya kita sebagai orang yang percaya, baik saya dan jemaat-jemaat yang ada di rumah, mari kita tunduk dalam pimpinan Roh Kudus, supaya kehidupan kita setiap hari hendaknya melakukan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini Bapa. Engkau boleh memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk setiap kami menyampaikan firman-Mu Bapa, di mana kami harus tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Engkau Allah yang bekerja dalam hidup kami Tuhan. Kuatkan dan mampukan kami Bapa. Biar Roh Kudus-Mu yang menolong kami terus untuk kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan tolong kami di tengah-tengah Tuhan ada virus corona yang sedang Tuhan dialami oleh berbagai negara yang ada di dunia ini. Bahkan bangsa kami, negara kami, kota kami, Manado, Sulawesi Utara. Tuhan semuanya Tuhan, kami mau minta kepadamu Bapa. Tuhan tolong kami Tuhan.
Biar Engkau Allah menyertai kami, beri kami perlindungan Bapa, untuk kehidupan keluarga dan rumah tangga kami semuanya Bapa. Bagi umat-umat-Mu yang ada di GPD Apostolik, Tuhan jaga dan lindungi kami Bapa. Biarlah senantiasa kami mau hidup turut kehendak-Mu Tuhan. Kami mau melakukan apa yang Engkau perintahkan dalam kehidupan kami Bapa, supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Pimpin, biar kami mau melakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama-Mu Bapa di sorga. Ambil alih Tuhan kebenaran firman-Mu, biar menjadi berkat bagi kehidupan kami jemaat-Mu GPD Apostolik, supaya kami senantiasa hidup dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan, saat ini hamba mau berdoa, biar Engkau berkati Tuhan jemaat GPD Apostolik, mulai dari gembala, ibu rohani, anak-anak, orang tua, keluarga besar yang ada. Berkati Bapa, biar berkat-Mu senantiasa jadi bagian kehidupan mereka Bapa, untuk mengasihi Engkau, untuk melayani Engkau. Biarlah berkat Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub memberkati Bapak Gembala serta keluarga yang ada dengan berkat yang melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat setiap pelayan-pelayan yang ada di GPD Apostolik. Tuhan tolong, biar kiranya Engkau Allah memberkati Bapa. Tuhan campur tangan dengan Roh Kudus, biar kami saling menopang, saling mengasihi, menghormati satu dengan yang lain Bapa. Pimpin kami Tuhan, meskipun kami tidak bertemu Tuhan, tapi kami rindu agar supaya Tuhan Engkau menyatukan kami dalam setiap doa, kami saling mendoakan. Tuhan berkati jemaat GPD Apostolik, supaya ada dalam perlindungan-Mu Tuhan, ada dalam kekuatan kesehatan yang berasal daripada-Mu. Semua jemaat diberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Bapa, biar Engkau Allah memulihkan bangsa kami, pulihkan kota Manado, pulihkan Sulawesi Utara. Biar ada dalam tangan-Mu Tuhan, biar senantiasa Tuhan pandemi ini dipulihkan dalam nama Yesus. Biar api Tuhan membakar virus corona dalam nama Yesus Kristus. Semua yang terpapar virus corona yang sudah di rumah sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Perawat dan dokter diberkati dalam nama Yesus. Jaga dan lindungi mereka Bapa. Urapi mereka Tuhan, tolong mereka Bapa dengan kekuatan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Lindungi mereka dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi bangsa kami, bagi negara kami. Begitu juga dengan pemerintahan yang ada, presiden, wakil presiden, menteri, anggota DPR, Tuhan, gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati di seluruh daerah yang ada di Indonesia ini. Tuhan tolong dalam nama Yesus, biar semuanya Tuhan bekerja sama Tuhan sebagai pemerintah yang ada untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dalam program-program yang ada untuk Tuhan masyarakat, bangsa dan negara kami. Mereka boleh Tuhan melakukan Tuhan program yang ada, yang senantiasa mensejahterakan masyarakat, bangsa dan negara di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Tuhan, biarlah semua yang mereka rencanakan, semua yang mereka lakukan Tuhan untuk bantuan-bantuan ke seluruh masyarakat, biar semuanya Tuhan terlaksana dengan baik dalam nama Yesus. Bapa, kami percaya pertolongan hanya berasal daripada-Mu. Kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami, bahkan seluruh dunia ini Tuhan, dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya biarlah firman pada malam hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk kami lakukan setiap hari dan setiap saat. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.